semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dola Marcella, saya dari kelas 5A1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem solving menurut Hiller, materi gaya gesek. Yang pertama ada konsep pemecahan masalah menurut Hiller. Pemecahan masalah menurut Hiller mengacu pada suatu pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang digunakan, terutama dalam bidang pendidikan sains, khususnya dalam fisika. Kemudian, langkah-langkah pemecahan masalah menurut Hiller. Metode Hiller dalam penyelesaian masalah adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan sistematis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode Hiller. Yang pertama, memahami masalah. Mengidentifikasi masalah dengan jelas pada tahap ini sangat penting untuk memahami apa yang diminta dan memastikan semua informasi yang diberikan telah dipahami. Yang kedua, menganalisis masalah. Menganalisis permasalahan dengan mencari informasi yang relevan serta menginteraksi fakta-fakta penting dari masalah yang ada. Yang ketiga, merencanakan solusi. Mengidentifikasi strategi atau metode penyelesaian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, solusi-solusi yang memungkinkan harus dipertimbangkan dan dipilih yang paling cocok digunakan. Yang keempat, memeriksa solusi. Setelah solusi diterapkan, penting untuk memeriksa dan menilai apakah solusi tersebut telah menyelesaikan masalah dengan benar. Jika belum, perbaikan atau langkah tambahan mungkin diperlukan. Dan yang terakhir, merefleksikan proses. Mengkaji ulang seluruh proses penyelesaian masalah untuk menemukan cara-cara agar lebih efektif di masa mendatang. Refleksi ini penting untuk peningkatan keterampilan penyelesaian masalah. Kemudian ada identifikasi konsep matematika pada gaya gesek. Yang pertama, identifikasi masalah atau understand the problem. Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerak antara dua permukaan yang bersentuhan. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis saat benda tidak bergerak dan gaya gesek kinetis saat benda bergerak. Yang kedua ada desain solusi atau device and plan. Setelah mengidentifikasi masalah, rumus yang relevan dengan konsep gaya gesek adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk gaya gesek statis, Fs sama dengan mu S dikali N. Dan untuk gaya gesek kinetis, Fk sama dengan mu K dikali N. Yang mana F adalah gaya, mu adalah koefisien gesek, dan N adalah berat benda. Dari rumus tersebut, dapat kita identifikasi bahwa rumus gaya gesek merupakan bentuk perkalian sederhana antara dua variabel dalam matematika. Konsep matematika yang terlibat dalam rumus gaya gesek meliputi persamaan linier, koefisien atau konstanta, proporsionalitas, perkalian untuk menghitung gaya normal, ketidaksamaan pada gaya gesek statis, serta aljabar dalam melakukan substitusi nilai dan penyelesaian masalah. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah-langkah Hiller, di sini saya menggunakan soal, yang mana seorang siswa sedang mendorong sebuah balok kayu di atas lantai dengan gaya konstan. Masa balok adalah 10 kg dan koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai adalah 0,4. Siswa ingin balok bergerak dengan kecepatan konstan, maka A. Hitung besar gaya gesek yang bekerja pada balok. B. Jika gaya yang diberikan siswa adalah gaya horizontal, berapa besar gaya yang harus diberikan siswa agar balok terus bergerak dengan kecepatan konstan. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita perlu mengidentifikasi soal, yang mana diketahui massa balok 10 kg,
koefisien gesek kinetis adalah 0,4 dan besarnya gaya gravitasi yang dihasilkan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya, A. Gaya gesek yang bekerja pada balok, B. Gaya yang harus diberikan siswa agar balok bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian, untuk menghitung gaya gesek, kita menggunakan rumus gaya gesek kinetis, yang mana Fk sama dengan mu k dikali N. Kemudian, menggunakan gaya normal pada permukaan datar sama dengan berat benda, yaitu N sama dengan M dikali G. Setelah menghitung gaya gesek, gaya yang harus diberikan oleh siswa agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan besar gaya gesek. Karena tidak ada percepatan, maka rumusnya yang digunakan adalah F dorong sama dengan Fk. Kemudian dari rumus yang sudah kita ketahui, kita dapat mensubstitusikan persamaan tersebut dengan nilai yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama adalah massa 10 kg dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka 10 dikali 9,8 sama dengan 98 Newton. Itu adalah gaya normal yang dihasilkan. Kemudian dari gaya normal yang dihasilkan, kita dapat menghitung gaya gesek dengan persamaan Fk sama dengan mu k dikali N, yang mana mu k sama dengan 0,4 dikali gaya normal 98 Newton, dan gaya gesek yang dihasilkan adalah 39,2 Newton. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, karena kecepatan konstan, gaya yang diberikan siswa sama dengan gaya gesek, yaitu F dorong sama dengan Fk. Maka F dorongnya sama dengan 39,2 Newton. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gesek yang bekerja pada balok adalah 39,2 Newton. Gaya dorong yang harus diberikan siswa agar balok terus bergerak dengan kecepatan konstan juga sebesar 39,2 Newton. Baik, di sini ada analisis artikel. Judul artikel yang saya gunakan adalah Analisis miskonsepsi siswa pada topik pembelajaran tentang gaya gesek. Masalah yang dialami peneliti atau yang ditulis oleh peneliti pada artikel tersebut yaitu masalah utama yang sering dialami siswa dalam memahami konsep gaya gesek adalah miskonsepsi. Miskonsepsi ini muncul karena siswa sering salah dalam memahami nilai, arah, dan perbedaan antara gaya gesek statis dan kinetis. Selain itu, siswa juga sering mengalami kesulitan ketika harus menghubungkan teori gaya gesek yang mereka pelajari di kelas dengan kejadian yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar konsep ilmiah di sekolah, siswa sudah memiliki prakonsepsi atau pemahaman awal yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Sayangnya, prakonsepsi ini seringkali tidak sesuai dengan konsep ilmiah, sehingga membuat siswa sulit menerima pemahaman yang benar tentang gaya gesek. Kemudian, penulis juga mengusulkan solusi yang dapat digunakan untuk membantu siswa. Solusi untuk mengatasi miskonsepsi tentang gaya gesek dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, siswa perlu menganalisis masalah dengan cermat, memahami kondisi fisik seperti jenis permukaan dan gerakan benda, agar siswa bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Selain itu, latihan soal berbasis kasus nyata seperti menghitung gaya gesek antara sepatu dan lantai dapat membantu siswa mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, eksperimen dan simulasi juga efektif dalam memvisualisasikan bagaimana gaya gesek bekerja, sehingga konsep lebih mudah dipahami. Yang keempat, diskusi dan kolaborasi dengan teman atau guru, memberikan kesempatan untuk berbagi pemahaman dan memperbaiki kesalahan. Dan yang kelima,
Penggunaan peta konsep membantu siswa mengorganisasikan pengetahuan dan identifikasi bagian yang masih belum mereka pahami dengan benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai problem solving menurut Hiller. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.